Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi lewat sidang online anak-anak. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau melanjutkan cerita tentang perjalanan bangsa Israel. Tapi sebelumnya kakak mau mengajak kalian untuk menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oh di pagi ini kami boleh datang kepadamu bersama anak-anakmu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di pagi ini kami mau Tuhan sidang anak-anak lewat online. Tuhan, berkat rahmatilah kami semua, sehingga kami dapat menikmati dirimu, diisi dan dipenuhi oleh dirimu Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun lewat online Tuhan, kiranya Engkau Tuhan, tetap Tuhan menjaga semangat anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti sidang online ini Tuhan, sehingga anak-anak tetap terjaga, oh imannya semakin dikuatkan. Oh Tuhan Yesus, berkat rahmati kami, awan gak akhir sidang nanti Tuhan, keberjalan sesuai dengan kehendak-Mu serta rencana-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu, amin. Nah, adik-adik, kiranya pagi ini adik-adik semua tetap semangat. Walaupun kita lama tidak bertemu, namun sidang tetap berjalan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau menceritakan bahwa bangsa Israel telah sampai di dekat bangsa Yeriko atau di negeri Yeriko. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel itu yang memimpin Musa. Namun adik-adik, Musa ini sudah tua adik-adik. Musa ini usianya sudah cukup lanjut, yaitu 120 tahun. Musa udah tua sekali adik-adik, sudah tidak kuat untuk memimpin bangsa Israel. Namun adik-adik, Musa ini adalah pemimpin yang begitu bagus adik-adik, karena Musa memimpin sesuai dengan firman Tuhan. Musa memimpin menaati setiap firman-firman dari Tuhan. Nah, adik-adik, karena Musa ini sudah lanjut, maka Musa pun memanggil Yosua adik-adik. Memanggil Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pada saat itu Musa memanggil Yosua dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, jangan engkau gentar, jangan engkau takut, karena Tuhan menyertaimu. Tuhan selalu bersamamu, Tuhan tidak akan membiarkanmu." Nah, Musa pun juga menjawab, "Iya Bapa, aku akan selalu kuat, aku akan selalu semangat karena Tuhan bersertaku." Nah, setelah beberapa saat, kemudian Musa pun meninggal adik-adik. Musa meninggal dan Musa bersama dengan Tuhan. Nah, setelah Musa meninggal, Tuhan pun juga datang pada Yosua. Tuhan juga berjanji pada Yosua. Nah, adik-adik, janji Tuhan ini ada di Yosua 1 ayat 3. Nah, isi janjinya Tuhan untuk Yosua adalah, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Amin. Nah, Tuhan ini berjanji pada Yosua bahwa tanah yang diinjak oleh Yosua ini akan diberikan padanya, atau yang diberikan pada
bangsa Israel. Nah, adik-adik, Yosua ini begitu dia menerima sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua kemudian dia diam-diam memanggil 2 orang untuk mengintai bangsa Yeriko atau negeri Yeriko. Nah, dia memanggil 2 orang untuk mengintai bangsa Yeriko itu. Dia berpesan bahwa pergilah ke negeri Yeriko. Di sana carilah informasi tentang betapa kuatkah negeri itu atau kuatkah benteng-benteng yang ada di Yeriko. Nah, pengintai ini yang diutus oleh Yosua ini pun berkata, "Iya, baik, tapi doakan kami." Nah, Yosua pun berkata bahwa kuatkanlah hatimu karena Tuhan menyertai kamu. Nah, adik-adik, setelah kedua pengintai ini mendapat doa dari Yosua, mereka pun pergi, adik-adik. Nah, mereka menyeberangi sungai Yordan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, dia masuk ke kota Yeriko, adik-adik. Namun karena dia sampai ke kota Yeriko sudah hampir malam, maka dia pun masuk ke salah satu rumah, yaitu rumah Rahab, rumah seorang perempuan Yeriko. Nah, di sana itu karena di kota Yeriko atau di bangsa Yeriko ini pengamanan penjagaan cukup ketat, adik-adik. Maka pengintai ini juga datang mengendap-endap, mengetok pintu Rahab. Kata, "Permisi, tok 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 tok." Kemudian Rahab pun keluar. Katanya, "Apakah kami boleh bermalam di sini untuk semalam?" Nah, Rahab pun berkata, "Ya, silakan masuk. Cepat silakan masuk." Nah, setelah 2 pengintai ini masuk ke ruang Rahab, kemudian Rahab pun berkata, "Sekarang silakan kalian bersembunyi." Nah, 2 pengintai ini kaget, adik-adik. "Hah? Berarti saya ketahuan dong. Kami ketahuan dong. Sampai di sini penjaga-penjaga negeri ini tahu kalau saya sampai di sini." Nah, Rahab pun berkata, "Di sini, di kota ini, itu penjagaan cukup ketat. Maka kalian harus segera sembunyi, naik ke sontong rumah, tidurlah di bawah batang-batang rami. Nah, di sana kalian bisa istirahat." Pengintai pun juga, "Ya, aku mau bersembunyi. Tolong ya, jangan laporkan kami. Tolong ya, lindungi kami." Nah, 2 pengintai itu seperti itu. Nah, penjaga ini tahu, adik-adik. Penjaga-penjaga negeri itu tahu. Kemudian penjaga itu pun lari, adik-adik. Lari kepada raja. "Raja, ada 2 orang Israel yang mengintai negeri kami. Terus ini bagaimana, Raja?" Nah, raja pun kaget, adik-adik. "Loh, kita kan penjagaan ketat. Kenapa masih ada pengintai datang dari Israel? Cepat dicari." Nah, penjaga ini pun lari, adik-adik, mencari 2 pengintai ini. Karena penjaga tahu kalau pengintai ini larinya ke rumah Rahab, adik-adik. Nah, akhirnya penjaga ini pun mendatangi rumahnya Rahab. Kemudian penjaga itu juga mengetok pintu, adik-adik. Tok 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 tok. Dia ngetoknya keras sekali. Kemudian Rahab sampai, "Ya, sebentar Tuan. Nah, kemudian setelah dibukakan pintu, penjaga itu langsung berkata, "Cepat, keluarkan mereka yang sembunyi di rumah kamu. Cepat, keluarkan mereka berdua. Mereka adalah pengintai." Nah, Rahab pun karena Rahab sudah berjanji untuk melindungi 2 pengintai itu, Rahab pun berkata, "Iya benar, Pak. Tadi ada 2 orang datang ke sini, tapi mereka sudah pergi. Saya juga tidak tahu kalau mereka itu pengintai dari Israel." "Loh, perginya kemana?"
perginya ke sana. Kemudian penjaga pun lari menuju ke tempat yang ditunjukkan pada Rahab. Nah, adik-adik, Rahab ini tidak mengenal Tuhan, tapi Rahab tahu adik-adik. Rahab berkata pada dua pengintai tadi, "Aku tahu bahwa Allahmu itu Allah yang berkuasa. Allahmu banyak mengadakan mujizat-mujizat bagi bangsa Israel. Allahmu telah membelah Laut Merah agar bangsa Israel melaluinya. Allahmu juga Allah yang hidup, karena telah memimpin bangsa Israel mengalahkan banyak bangsa-bangsa yang dilaluinya. Ketahuilah bahwa negeri kami adalah mendengar bangsa Israel itu sudah gemetar. Negeri kami ketakutan. Kalau bangsa Israel menyerang negeri kami, maka negeri kami itu mengadakan penjagaan yang cukup ketat." Nah, tapi setelah Rahab mengutarakan semua itu, pengintai pun berkata bahwa kami akan meninggalkan rumahmu, bagaimana caranya? Tapi Rahab pun berkata bahwa, "Aku mohon berjanjilah kau kepadaku bahwa engkau akan melindungiku dan seisi rumahku." Maka pengintai pun berjanji adik-adik untuk melindungi rumah Rahab dan seisi rumahnya. Nah, pengintai ini berpesan bahwa talikan benang permisi yang berwarna merah ini di jendela rumahmu. Nah, nanti kalau orang-orang kami atau bangsa Israel sampai menyerang Yeriko, maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat, tidak akan diserang, karena di jendela rumahmu sudah ada tanda benang permisi yang berwarna merah. Nah, adik-adik, setelah bicara seperti itu, maka Rahab ini menurunkan dua pengintai dari Israel ini melalui jendela adik-adik. Nah, setelah mereka turun, Rahab pun berpesan, "Berlarilah ke pegunungan selama 3 hari, baru engkau kembali ke kaummu." Nah, adik-adik, dua pengintai ini pun menuruti apa yang dikatakan Rahab adik-adik. Mereka lari ke pegunungan dan dia berada di pegunungan itu selama 3 hari lamanya. Setelah cukup 3 hari lamanya, maka dua pengintai pun kembali ke bangsa Israel, kembali kepada Yosua. Nah, setelah ketemu Yosua pun pengen cepet-cepet tahu apa yang didapat dua pengintai itu. Bagaimana teman-teman? Bagaimana kalian mengintai negeri Yeriko itu, bangsa Yeriko itu? Nah, ini dua pengintai itu berkata bahwa negeri Yeriko ini sudah diberikan kita. Tuhan sudah memberikan pada kita apa yang telah dijanjikan Tuhan pada Musa itu akan terlaksana, karena negeri Yeriko itu sudah ketakutan mendengar nama bangsa kita, mendengar kalau bangsa Israel dekat Yeriko itu, bangsa Yeriko sudah ketakutan semua, maka kita dengan mudah akan menyerang Yeriko. Nah, tapi ada satu hal, yaitu ada seorang perempuan yang tinggal di Yeriko. Selamatkanlah mereka, karena mereka telah menyelamatkan kami berdua. Nah, di jendela rumahnya ada benang permisi warnanya merah, maka selamatkanlah mereka sekeluarga. Nah, Yosua pun berkata, "Oke, siap, kita siap menyerang negeri Yeriko." Nah, adik-adik, Rahab ini tidak mengenal Tuhan. Rahab ini tidak tahu siapa Tuhan. Namun Rahab percaya bahwa Tuhan itu Tuhan Israel, Allah Israel itu benar-benar Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, benang permisi warnanya merah itu adalah menandakan bahwa Tuhan Yesus
itu menebus dosa-dosa kita itu dengan darahnya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar mau percaya pada Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua. Dia telah disalib, dia telah berdarah bagi kita, adik-adik. Maka kita yang telah mengenal Tuhan Yesus, kita yang telah tahu siapa Tuhan Yesus, kita belajar untuk percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini, kiranya adik-adik semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin yakin percaya Tuhan Yesus, semakin yakin untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian atau sebagai juru selamat kakak juga. Oh adik-adik, sungguh adik-adik, di pagi ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk senantiasa percaya pada Tuhan Yesus. Kita senantiasa mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik, sidang anak-anak online di pagi ini cukup sampai di sini. Kiranya apa yang disampaikan kakak sama adik-adik sekalian bermanfaat bagi adik-adik. Adik-adik semakin mencintai Tuhan, adik-adik semakin kuat imannya. Walaupun di masa pandemik, adik-adik tetap semangat untuk belajar, semangat untuk baca Alkitab, semangat untuk mendoa bacakan setiap firman Tuhan. Tapi jangan lupa, adik-adik juga harus tetap berdoa. Dan kalau adik-adik misalkan belum paham atau kurang paham tentang masalah firman Tuhan, adik-adik bisa minta sama papa mama untuk mendampingi kalian untuk baca Alkitab, untuk mendoa bacakan setiap firman Tuhan. Terima kasih semua karena kalian sudah mengikuti sidang online ini sampai selesai. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah membimbing kami awal hingga akhir sidang anak-anak ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas pengorbananmu bagi kami. Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah adimu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas belas kasih-Mu pada kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan anak-anak kami satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga rawat mereka semua Tuhan. Biarlah mereka semua tetap semangat Tuhan. Oh Tuhan, dalam menghadapi masa pandemik ini Tuhan, dalam belajarnya Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang menyingkirkan rasa kebosanan pada anak-anak ini, sehingga anak-anak tetap dapat belajar Tuhan, walaupun di rumah bersama papa mamanya. Oh Tuhan Yesus, jaga rawat semua Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan, karuniakan mereka kesehatan berserta keluarganya Tuhan, cukupi segala kebutuhan mereka. Oh Tuhan Yesus, kami hanya bisa berharap dan bersandar kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.